Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gelaran Gorontalo Half Marathon 2024 sukses digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 yang diikuti sebanyak 2.200 runners dari berbagai daerah. Gelaran Gorontalo Half Marathon atau GHM 2024 sukses digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. 2.200 runners dari berbagai daerah memadati lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo sejak pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Lomba diawali dengan kategori 21K yang diikuti oleh 240 peserta. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengangkat bendera start pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Disusul untuk 10K start pukul 5 lebih 30 menit dan 5K pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun rute untuk kategori 21 km mengambil start di Taruna Remaja, kemudian akan melalui Jalan Nani Wartabone, Panjaitan, Pangeran Hidayat, Brigjen Piola Isa, Tinaloga, Tengah, dan Bypass. Peserta akan memutar di center point dan kembali melewati bypass, kemudian Sawah Besar, BJ Habibie, Sultan Botutihe, belok kiri di persimpangan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk menuju finish. Rute untuk kategori 10 km start di Taruna Remaja melewati Jalan Nani Wartabone, Panjaitan, Pangeran Hidayat, kemudian belok kiri masuk Jalan John Aryo Katili atau Andalas. Di persimpangan Tanggi Kiki belok kiri ke Jalan Arif Rahman Hakim, terus hingga SMP 6 Kota Gorontalo. Kemudian belok kiri lagi ke Jalan Sudirman, sampai depan kampus Universitas Negeri Gorontalo, belok kanan menuju finish. Kategori 5 km dari garis start lurus ke kampus Universitas Negeri Gorontalo, kemudian putar balik ke garis finish. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin ditemui di sela-sela acara mengaku sangat puas dengan gelaran perdana Gorontalo Half Marathon 2024. Rudi tidak bisa menyembunyikan wajah bahagia melihat antusiasme peserta dan warga yang menonton di sepanjang lintasan. Lebih jauh katanya event GHM 2024 menjadi contoh bagaimana sebuah event olahraga sejatinya bisa dibiayai tanpa menggunakan APBD. Event ini digelar sepenuhnya dengan dukungan dari lebih kurang 29 sponsorship. Ya, ini makanya kita akan mencoba bahwa sesuatu yang selama kita kreatif ya, tanpa APBD pun kita bisa membuat hal yang baik untuk masyarakat semua gitu ya. Jadi ini contoh yang bagus, banyak partisipasi masyarakat asal acaranya dikemas dengan baik dan bertujuan untuk masyarakat gitu ya, untuk menyehatkan masyarakat, memasyarakatkan olahraga dan juga untuk pariwisata yang ada di kota. Saya ingin supaya event-event seperti ini bukan hanya dilakukan sekali dalam setahun gitu, atau kalaupun ada ini juga tidak yang pertama dan yang terakhir, bisa dilanjutkan tiap tahun gitu. Bahkan kalau bisa dibikin event-event lain untuk sport tourism. Pelaksanaan event Gorontalo Half Marathon atau GHM 2024 menjadi daya tarik pariwisata di daerah. Ribuan orang tumpah ruah di jalan, baik sebagai peserta maupun penonton. Selain event lari, panitia menyediakan panggung hiburan bagi masyarakat. Sejumlah live DJ performance, live music, door prize, dan stand UMKM.
Sejumlah peserta dari luar daerah terkesan dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2024. Mereka menilai event ini terlaksana dengan sangat baik. Sejumlah peserta dari luar daerah terkesan dengan Gorontalo Half Marathon 2024 yang digelar Minggu 27 Oktober 2024. Mereka menilai event GHM 2024 berjalan dengan baik. Syamsuddin Masa, peraih podium 1 kategori 10K terkesan dengan GHM 2024. Pelari asal Makassar itu berhasil finish pertama dengan catatan waktu 33 menit. Ia sudah beberapa kali mengikuti event lari seperti Maybank Marathon dan Borobudur Marathon. Hal senada diungkapkan Asninda Aras, peraih podium 1 kategori 10K Putri. Perempuan asal Makassar itu mengaku baru pertama kali ke Gorontalo untuk ikut GHM 2024. Sejumlah pelari sukses mencatatkan namanya sebagai peraih podium juara. Pelari 21K Master Putra podium 1 diraih Adi Putra Katune dan 21K Master Putri podium 1 diraih Frida Yunita. Untuk kategori 21K Open Putra podium 1 diraih Noveldi Petingko dan kategori 21K Open Putri podium 1 diraih Dwi Tiansi Anggraini. Pada kategori 10K Putra podium 1 diraih Syamsuddin Masa dan 10K Putri podium 1 jadi milik Asninda Aras. Terakhir kategori 5K Putra podium 1 diraih Muhammad Hadrin Mahdang dan kategori 5K Putri podium 1 diraih Susanti Potale. Selain orang dewasa, event Gorontalo Half Marathon juga diikuti oleh sejumlah anak-anak. Terpantau semangat yang mereka miliki bahkan berlari hingga harus finish untuk kategori 5K. Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan 2024 hingga 2029 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Iva Sudewi melalui pelaksanaan rapat istimewa DPRD kelima berlangsung di ruang sidang DPRD Senin 28 Oktober 2024. Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2024 hingga 2029 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Iva Sudewi. Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo ini dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD kelima di ruang sidang DPRD Senin 28 Oktober 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut didasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4/4318 dan nomor 100.2.1.4/4349 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2024 hingga 2029. Empat pimpinan DPRD yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu Idrus M. Thomas Mopili sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar, Ridwan Mono Arfa sebagai Wakil Ketua 1 DPRD dari Partai Nasdem, Laode Haimudin sebagai Wakil Ketua 2 DPRD dari Partai PDIP, dan Sulianto Pateda sebagai Wakil Ketua 3 DPRD dari Partai Gerindra. Selebihnya politisi Partai Golkar ini menyampaikan menyangkut agenda pembentukan alat kelengkapan DPRD yaitu komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah dan badan kehormatan sesegera mungkin akan dilaksanakan.
Sementara itu PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang juga turut hadir memberikan sambutan berharap pelantikan ini dapat membawa perubahan, semangat serta harapan baru bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. DPRD maupun Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah dan kabupaten kota untuk tetap menjaga stabilitas keamanan sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih sesuai dengan peraturan undang-undang. Sekali lagi selamat kepada Bapak-Bapak selaku pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 yang telah melaksanakan prosesi pengambilan sumpah janji sebagai pimpinan DPRD. Selebihnya Deputi 4 Kemenko Republik Indonesia ini meyakini kepemimpinan Idrus Thomas Mopili dan 3 wakil ketua lainnya antara DPRD dan Pemda dapat membangun kolaborasi dalam merumuskan program kebijakan daerah. Dengan tetap mengacu pada program prioritas nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melepas ekspor perikanan unggulan Provinsi Gorontalo ke 3 negara tujuan yakni Singapura, Jepang, dan Thailand bertempat di halaman parkir kargo Bandara Jalaluddin Tantu Senin 28 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melepas ekspor perikanan unggulan Provinsi Gorontalo ke 3 negara tujuan yakni Singapura, Jepang, dan Thailand Senin 28 Oktober 2024. Bertempat di halaman parkir kargo Bandara Jalaluddin Tantu, Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 2.040 kg atau 2 ton produk perikanan yang diekspor tersebut terdiri dari ikan kerapu, ikan tenggiri, kerang darah, serta ikan tuna. Melalui sambutannya, Rudi menyampaikan sejak bulan Agustus 2024 kegiatan ekspor melalui transportasi udara sudah berjalan. Olehnya melalui kesempatan ini, atas nama pemerintah provinsi pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi mewujudkan kegiatan ekspor melalui transportasi udara seperti ini. Kami dari pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan memfasilitasi para pelaku usaha, khususnya dalam memperluas akses pasar global, dan kami akan terus memperkuat infrastruktur, memperbaiki regulasi, dan menyediakan berbagai program pendampingan untuk memastikan bahwa produk-produk Gorontalo dapat terus bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan data yang diperoleh selaku eksportir pada pengiriman kali ini adalah CV Adila Group mengirimkan komoditi kerang darah sebanyak 20 koli 600 kg tujuan Thailand. CV Gorontalo Fishery komoditi ikan tenggiri sebanyak 15 koli 459 kg tujuan Singapura, dan UD Faris dengan komoditi ikan tenggiri dan ikan kerapu sebanyak 15 koli 571 kg yang juga tujuan ke Singapura. Terakhir ada CV Berkat Adidaya dengan komoditi ikan tuna sebanyak 300 kg tujuan ke kota Narita, Jepang. Untuk diketahui, keseluruhan produk ekspor perikanan unggulan ini akan diterbangkan ke 3 negara tujuan dengan menggunakan 2 maskapai yang dipilih yaitu Garuda Indonesia dan Batik Air. Turut hadir mendampingi PJ Gubernur ada PJ Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo Dian Nugraha, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kumperindak. Hadir pula UPBU Bandara Jalaluddin, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, GM Angkasa Pura Logistik Cabang Gorontalo, serta tamu undangan lainnya. Provinsi Gorontalo terus menggelar pasar murah bersubsidi bagi masyarakat. Pasar murah yang bertujuan untuk menjaga inflasi di daerah ini diingatkan untuk tidak dikaitkan dengan politik.
Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan pasar murah bersubsidi bagi masyarakat. Pasar murah yang bertujuan untuk menjaga inflasi di daerah ini diingatkan tidak dikaitkan dengan politik. Terlebih saat ini di Provinsi Gorontalo sedang dilaksanakan kampanye oleh calon-calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Hal ini menjadi penekanan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat menghadiri dan membuka langsung pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Kamis 24 Oktober 2024. Peduli terhadap rakyat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Bapak Presiden Prabowo menginginkan agar kita semua pemerintah, aparat pemerintah bekerja untuk rakyat dan turun untuk rakyat. Nah, ini yang harus kita camkan bersama dan kami harapkan nantinya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bisa kita lebih tingkatkan lagi. Menurut data dari Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo, pelaksanaan pasar murah kali ini merupakan yang ke-26 kalinya digelar sejak Januari 2024. Pemprov Gorontalo sendiri memastikan pelaksanaan pasar murah ini akan berlangsung terus hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pelaksanaan pasar murah kali ini sebanyak 1.000 paket komoditas pangan yang disiapkan oleh Dinas Kumperindak. Satu paket yang terdiri 6 komoditas itu dijual dengan harga Rp75.000. Beras kemasan 5 kg dijual Rp25.000. Minyak goreng 1 liter Rp10.000, serta cabai dan bawang merah masing-masing Rp10.000 untuk kemasan setengah kilogram. Kemudian ada juga gula pasir 1 kg harganya Rp10.000 dan telur 10 butir Rp10.000. Selain menjual 6 komoditas dengan harga bersubsidi, Dinas Kumperindak juga bekerja sama dengan sejumlah distributor dan toko retail seperti Alfamart dan Indomaret. Produk yang dijual berupa barang harian kemasan dengan harga promosi.